Pada pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya tanggal 31 Mei 2025, Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Ekaristi dan tahbisan imam untuk 11 diakon dari Keuskupan Roma di Basilika Santo Petrus. Berikut ini saya bagikan khotbah beliau. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari penuh sukacita besar bagi gereja dan bagi kalian semua, para calon imam bersama dengan keluarga, sahabat dan rekan seperjalanan dalam masa pembinaan kalian. Seperti yang ditunjukkan dalam berbagai bagian ritus tahbisan, sangat penting untuk menyadari hubungan antara perayaan hari ini dengan umat Allah. Kedalaman, keluasan, bahkan lamanya sukacita ilahi yang kita alami sekarang, sebanding dengan kuatnya ikatan antara kalian para calon imam dengan umat yang darinya kalian berasal, tetap menjadi bagian darinya dan kepada siapa kalian diutus. Saya ingin menekankan hal ini sambil tetap mengingat bahwa identitas seorang imam sangat bergantung pada kesatuannya dengan Kristus, Imam Agung dan abadi. Konsili Vatikan II telah menghidupkan kembali kesadaran ini, seolah-olah mempersiapkan kita menghadapi zaman ketika rasa memiliki mulai melemah dan kesadaran akan Allah semakin menipis. Kehadiran kalian menunjukkan bahwa Allah tidak pernah lelah mengumpulkan anak-anaknya yang berbeda-beda untuk disatukan dalam kesatuan yang dinamis. Ini bukan tindakan yang keras atau menggelegar, melainkan seperti hembusan angin lembut yang memberi harapan kembali kepada Nabi Elia di saat keputusasaan. Sukacita Allah tidak gaduh tetapi sungguh mengubah sejarah dan mendekatkan kita satu sama lain. Ikon dari misteri ini adalah peristiwa kunjung mengunjungi yang dirayakan gereja setiap akhir bulan Mei. Dari pertemuan antara Maria dan Elizabeth, lahirlah Magnificat, nyanyian sukacita dari umat yang dikunjungi oleh rahmat. Bacaan-bacaan suci yang baru saja kita dengar membantu kita memahami apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dalam Injil, Yesus tidak tampak tertekan oleh kematian yang akan datang, atau oleh relasi yang rusak atau belum sempurna. Sebaliknya, Roh Kudus justru memperkuat hubungan-hubungan yang terancam itu. Dalam doa, hubungan-hubungan itu menjadi lebih kuat dari kematian. Alih-alih memikirkan nasibnya sendiri, Yesus mempercayakan hubungan yang telah ia bangun di dunia ini ke dalam tangan Bapa. Dan kita adalah bagian dari hubungan itu. Injil sampai kepada kita melalui relasi-relasi yang mungkin bisa dilemahkan oleh dunia, tetapi tidak dapat dihancurkan. Para calon imam yang terkasih, hiduplah seperti Yesus. Menjadi milik Allah, menjadi hambanya, menjadi bagian dari umatnya, mengikat kita dengan dunia, bukan dunia yang ideal, tetapi dunia nyata. Seperti Yesus, kalian akan dipertemukan dengan orang-orang nyata yang ditaruh oleh Bapa di jalan hidup kalian. Serahkanlah hidup kalian untuk mereka, jangan menjauh, jangan mengisolasi diri, dan jangan menjadikan anugerah yang kalian terima sebagai semacam hak istimewa. Paus Fransiskus sudah sering memperingatkan kita akan bahaya ini, karena sikap tertutup dan berpusat pada diri sendiri akan memadamkan semangat misioner. Gereja secara hakikat adalah terbuka keluar, seperti kehidupan, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Dalam setiap perayaan Ekaristi, kalian akan mengucapkan kata-katanya, "Inilah tubuhku, yang dikurbankan untukmu
dan untuk semua orang. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Ia telah menyapa kita dan keluar dari dirinya. Sang Putra menjadi penjelasan dan kisah nyata tentang Allah, dan Dia memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Jangan mencari kuasa lain. Tindakan penumpangan tangan yang dilakukan Yesus saat memberkati anak-anak dan menyembuhkan orang sakit, semoga membaharui dalam diri kalian kuasa pembebasan dari pelayanan mesianiknya. Dalam Kisah Para Rasul, tindakan itu yang sebentar lagi akan kita lakukan adalah cara untuk menyampaikan Roh Pencipta. Maka sekarang, kerajaan Allah menyatukan kebebasan pribadi kalian yang bersedia keluar dari diri sendiri dengan mengarahkan kecerdasan dan kekuatan muda kalian ke dalam misi penuh rahmat yang Yesus wariskan kepada gerejanya. Dalam perpisahan Paulus kepada para penatua di Efesus yang tadi kita dengar sebagian dalam bacaan pertama, dia menyampaikan rahasia dari setiap misi. Roh Kudus telah menetapkan kamu menjadi penjaga, bukan sebagai pemilik, tetapi penjaga. Misi itu adalah milik Yesus. Dia telah bangkit, Dia hidup dan mendahului kita. Tidak seorang pun dari kita dipanggil untuk menggantikannya. Hari Raya Kenaikan Tuhan mengajarkan kita kehadirannya yang tidak kelihatan. Dia percaya pada kita, memberi kita ruang. Bahkan Dia berkata, "Lebih baik bagimu jika aku pergi." Demikian pula kami para uskup hari ini memberi kalian ruang dalam misi, dan kalian pun memberi ruang bagi umat beriman dan seluruh ciptaan, karena Kristus yang bangkit dekat dengan semua makhluk. Dan dalam mereka, Ia suka hadir dan mengejutkan kita. Umat Allah lebih besar dari apa yang tampak, dan jangan membuat batas atasnya. Dari pidato perpisahan Paulus, saya ingin menyoroti satu kalimat lagi. Kalimat ini sebenarnya mendahului semua hal lain. Kalian tahu bagaimana aku hidup di tengah-tengah kalian selama ini. Mari kita simpan baik-baik dalam hati dan pikiran kita ungkapan ini. Kalian tahu bagaimana aku hidup. Sebuah kehidupan yang terbuka, transparan, dapat dibaca dan dapat dipercaya. Hiduplah di tengah umat Allah, agar kalian dapat berdiri di hadapan mereka dengan kesaksian yang dapat dipercaya. Bersama-sama kita akan membangun kembali kepercayaan kepada gereja yang terluka dan diutus kepada umat yang juga terluka di dalam ciptaan yang sedang menderita. Kita belum sempurna, tetapi kita harus bisa dipercaya. Yesus yang bangkit menunjukkan luka-lukanya kepada kita. Meskipun luka itu adalah tanda penolakan dari manusia, Ia tetap mengampuni dan mengutus kita. Jangan pernah lupakan ini. Ia mengembusi kita juga hari ini dan menjadikan kita pelayan harapan. Maka mulai sekarang, kami tidak lagi menilai siapapun menurut ukuran manusia. Apapun yang tampak rusak dan hilang di mata kita, kini terlihat dalam terang rekonsiliasi. Kasih Kristus menguasai kita. Saudara-saudari terkasih, itu adalah kuasa yang membebaskan, bukan untuk menguasai orang lain. Membebaskan bukan memiliki. Kita adalah milik Allah, tak ada kekayaan yang lebih besar dari itu untuk disyukuri dan dibagikan. Dan itu satu-satunya kekayaan yang akan bertambah jika dibagikan. Marilah kita bersama-sama membawa kekayaan ini ke dunia yang begitu dikasihi Allah, hingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Maka hidup yang diberikan oleh saudara-saudara kita ini, yang sebentar lagi akan ditapiskan menjadi imam, menjadi sangat bermakna. Kita bersyukur kepada mereka dan bersyukur kepada Allah yang telah memanggil mereka untuk melayani umat yang seluruhnya memiliki martabat imamat. Karena bersama-sama kita menyatukan langit dan bumi. Dalam Maria Bunda Gereja, tampaklah dengan terang martabat imamat bersama ini, yang meninggikan yang rendah hati, menyatukan generasi,
dan menjadikan kita layak disebut berbahagia. Semoga Dia, Bunda Harapan dan Bunda Kepercayaan, mendoakan kita semua.